Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Oso Raditya Lubis, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas FKIP, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi kuliah Bahasa Indonesia semester 1. Dosen pengampu Ibu Doktoranda Nur Apipah MPD. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Materi yang pertama yaitu Sejarah Perkembangan Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tidak terbentuk dengan sendirinya, namun merupakan pemisahan dan perkembangan dari bahasa Melayu. Penamaan bahasa Indonesia bermula seiring dengan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, di mana salah satu isinya menyebutkan menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu ragam bahasa Indonesia. Berdasarkan waktunya, ada bahasa Indonesia lama dan ada bahasa Indonesia baru. Bahasa Indonesia lama dipakai sejak zaman Kerajaan Sriwijaya sampai dengan saat dicetuskannya Sumpah Pemuda. Ciri bahasa Indonesia lama masih dipengaruhi oleh bahasa Melayu, sedangkan bahasa Indonesia baru dimulai sejak dicetuskannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 sampai dengan saat ini. Melalui pertumbuhan dan perkembangan bahasa yang beriringan dengan pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia. Berdasarkan medianya, ada ragam lisan dan ada ragam tulisan. Ragam lisan merupakan ragam bahasa yang diungkapkan melalui media lisan, terkait oleh ruang dan waktu, sehingga situasi pengungkapan dapat membantu pemahaman. Sedangkan ragam tulisan merupakan ragam yang pemakaiannya melalui media tulis, tidak terkait ruang dan waktu, sehingga diperlukan kelengkapan struktur agar dapat dipahami dengan mudah dan benar. Yang ketiga, ragam bahasa Indonesia formal dan non-formal. Ragam bahasa Indonesia formal yaitu mutlak menuntut pemakaian kata dan kalimat baku. Sedangkan ragam non-formal yaitu tidak mutlak menuntut persyaratan. Selanjutnya yaitu tentang karya ilmiah. Karya ilmiah ialah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Struktur karya ilmiah: 1. Pendahuluan, 2. Isi dan pembahasan, 3. Penutup. Ciri-ciri karya tulis ilmiah: pertama, reproduktif; kedua, tidak ambigu; yang ketiga, tidak emotif; yang keempat, menggunakan bahasa baku; kelima, menggunakan kaidah keilmuan; yang keenam, bersifat dekoratif; ketujuh, dapat kohesi; yang kedelapan, bersifat objektif; dan yang kesembilan, menggunakan kalimat yang efektif. Jenis-jenis karya ilmiah. Jenis-jenis karya ilmiah ada 7, yaitu ada artikel, paper, disertasi, makalah, skripsi, kertas kerja, dan tesis. Bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah ada 9, yaitu ada bahasa baku, kuantitatif, tepat, runtun, jelas, denotatif, cendekia, format, dan objektif, lugas dan jelas. Selanjutnya ada kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang berfungsi untuk memperjelas secara detail gagasan pokok yang ada pada kalimat utama. Ciri-ciri kalimat penjelas: yang pertama, bersifat khusus; kedua, ada kaitannya dengan kalimat sebelumnya; yang ketiga, biasanya memiliki konjungsi; yang keempat, tidak bisa berdiri sendiri; kelima, biasanya berupa data, fakta, contoh, opini, dan sebagainya. Fungsi kalimat penjelas ada 4, yaitu untuk menjelaskan kalimat utama, menjadikan kalimat pendukung agar paragraf lebih padu dan berisi, memperjelas. Materi yang terakhir yaitu tentang ide pokok.
Di dalam pikiran kita ketika mendengar ide pokok pasti yaitu ada gagasan utama. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Makanya, nama lain dari ide pokok adalah gagasan utama. Ciri-ciri ide pokok ada 4. Yang pertama, berupa pikiran utama atau gagasan utama dalam paragraf tersebut. Yang kedua, dinyatakan secara eksplisit dalam kalimat utama atau kalimat topik. Yang ketiga, dituangkan dalam satu kalimat yang disebut sebagai kalimat utama. Yang keempat, biasanya kalimat utama dapat diidentifikasi dengan mudah. Sekian dulu video pembelajaran dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.